Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya. Pagi ini saya sedang berada di wilayah Serpong, Tangerang. Ingin berziarah ke salah satu makam pahlawan Indonesia, yaitu Raden Arya Wangsakara. Beliau adalah seorang ulama besar dan merupakan pendiri Tangerang 1615-1681. Peraturan Presiden, Perpres, nomor 109 tahun 2021 mengatur tentang pemberian gelar pahlawan nasional kepada Raden Arya Wangsakara. Perpres ini mengesahkan pemberian gelar pahlawan nasional kepada beliau, yang telah memberikan kontribusi besar untuk Indonesia. Beliau dianugerahi gelar pahlawan Indonesia berdasarkan Perpres nomor 109 tahun 2021, diterbitkan pada 25 Oktober 2021 oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Makam pahlawan Arya Wangsakara beralamat di Jalan Lengkong Kiai, Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten 15331. Alhamdulillah saya sudah sampai. Mari kita lihat sekitar makam Raden Arya Wangsakara. Sejarah singkat pahlawan nasional Raden Arya Wangsakara, ulama pejuang pendiri Tangerang, 16151681. 1. Raden Arya Wangsakara lahir pada tahun 1024 H atau tahun 1615 M. 2. Pada tahun 1038 H1628 saat berusia 14 tahun, hitungan Hijriah, atau 13 tahun, hitungan Masehi, bersama dua saudaranya datang ke Tangerang, Banten. Berdasar data sejarah Banten dan Babat Diponegoro, beliau hijrah meninggalkan Sumedang, bersama parmisannya awalnya untuk berjuang menyerbu penjajah VOC di Batavia tahun 1628, bersama paman mereka di Pati Ukur. Beliau lantas bergabung dengan pihak Kesultanan Banten yang anti penjajah VOC. 3. Pada tanggal 13 Oktober 1632, para saudara Misan, tiga raksa, yakni Raden Arya Suryadiwangsa II, Raden Arya Jayasantika, Raden Arya Wangsakara yang ketika itu berusia sekitar 18 tahun, dilantik pihak Kabupaten Banten untuk memimpin daerah Tangerang dan pada tahun 1043 H1633 M. Raden Arya Wangsakara dilantik menjadi kepala wilayah Lengkong Arya Lengkong dalam usia sekitar 19 tahun Hijriah atau 18 tahun Masehi. Berdasarkan naskah sejarah Banten pada tahun antara 1633-1634 M, Banten mengutus delegasi ke Mekah yakni Demang Tisnajaya dan Mas Wangsaraja, lalu kembali ke Banten tahun 1638 M. Demang Tisnajaya mendapat gelar Haji Jayasantika dan Mas Wangsaraja, Raden Arya Wangsakara, mendapat gelar Haji Wangsaraja. Saat berangkat ke Mekah usia Raden Wangsakara Wangsaraja sekitar 18-19 tahun Masehi dan kembali ke Banten pada usia sekitar 23 tahun Masehi. Saat itu para duta Kesultanan Banten berjasa dalam hal pertama mentransfer tradisi ilmu pengetahuan agama Islam dari Timur Tengah ke Nusantara dengan menyalin dan membawa pulang ke Banten, antara lain Kitab Al-Quran bertinta emas, Kitab Insan Kamil dan Kitab Al-Mawahibul Rabbaniyah Al-Az'ilul Jawiyah dari Syaikh Ibnu Alan. Kedua, diplomasi, sehingga terbina cikal bakal kerjasama antar kerajaan Islam Nusantara di abad 17 M, yakni Banten, Mataram dan Makassar untuk saling bekerja sama melawan penjajah asing VOC Belanda. Di mana Syarif Mekah, Syarif Zaid Al-Hasani berkenan menganugerahkan gelar Sultan pada para raja Muslim Nusantara tersebut. 5. Pada tahun 1061 H1651 M, Sultan Ageng Tirtayasa naik tahta dengan gelar dari Mekah. Sultan Abdul Fattah dan Raden Wangsakara mendapat gelar imam saat itu sekitar usia 37 tahun Hijriah, 36 tahun Masehi. 6. Pasca perang perebutan wilayah antara VOC Belanda dengan Kesultanan Banten di wilayah Tangerang, maka pada hari Sabtu, 5 Syafar tahun Wawu, 1065 H, 12 Desember 1654, didirikan Tugu Batas Wilayah Tangerang. Tugu Tangerang oleh Pangeran Sugien bin Sultan Ageng Tirtayasa, dan saat itu Raden Wangsakara dilantik sebagai Arya Tangerang I dalam usia sekitar 41 tahun Hijriah atau 39 tahun Masehi. 7. Dalam sejarah Banten mencatat perang besar antara Kesultanan Banten dan VOC Belanda di tahun 1658 M, di mana dalam armada pasukan darat, dua pimpinan yang dilandu adalah Senopati Ingalaga dan Ki Wangsaraja Arya Wangsakara yang memimpin doa sebelum berperang. Kala itu beliau berusia sekitar 43 tahun Masehi. 8. Sekitar bulan Rajab, 1076 H, atau Januari 1666 M, Ki Wangsakara meletakkan jabatan Arya Tangerang I dan dilanjutkan oleh putra sulung beliau Raden Yudanegara sebagai Arya Tangerang II. Saat itu Ki Wangsakara berusia sekitar 52 tahun Hijriah atau 51 tahun Masehi. Beliau hendak lebih fokus mengajarkan ilmu keagamaan kepada para putra dan muridnya.
9. Wafatnya Raden Arya Wangsakara Pangeran Wiraraja II Haji Wangsaraja Raden Lenyep, Kenyep Lemam Hasanas Mathan Pangeran Suryaningrat, wafat pada hari Kamis malam Jumat. 2 Syaban 1092 H, 14 Agustus 1681 M. Pada usia 68 tahun Hijriah atau pada usia sekitar 66 tahun Masehi. Dimakamkan di Kampung Lengkong Ulama Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. 10. Pada tahun 2018 pemerintah daerah Kabupaten Tangerang mengajukan Raden Arya Wangsakara sebagai pahlawan nasional, melalui Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten. Dan ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial 21, pada tahun 2021 Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani SK nomor 109 TK tahun 2021. Tanggal 25 Oktober 2021. Tentang gelar pahlawan nasional. Yang dianugerahkan pada tanggal 10 November 2021 di Istana Merdeka Jakarta. Hingga saat ini makam beliau terus dikunjungi oleh masyarakat sekitar. Para peziarah datang untuk berdoa, meminta berkah, atau sekadar untuk mengenang jasa-jasa tokoh tersebut. Proses ziarah ini seringkali diiringi dengan kegiatan doa, tahlil. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jangan lupa like dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.